Dan benar saja, dalam strategi ini Tang San bertugas untuk menahan sang ketua tim Balai Roh Pelindung. Terlihat Xiu tinggal seorang diri yang langsung mengeluarkan senjatanya berupa belati bulan sabit ganda yang mampu ia kendalikan dari jarak jauh untuk menyerang Tang San. Dengan mata ungu yang sudah lama absen, Tang San pun bisa meningkatkan refleksnya guna mengimbangi kecepatan dari serangan tersebut. Merasa geram Tang San yang selalu bisa menghindar, Xiu pun menunjukkan cincin rohnya yang ternyata ia memiliki 5 buah. Bahkan satu di antaranya adalah cincin roh berusia puluhan ribu tahun. Sebuah bakat yang luar biasa mengingat usianya yang masih tergolong muda. Ia juga menjelaskan kalau setiap naik tingkat ia tak pernah mendapatkan teknik roh baru, karena kekuatannya hanya berfokus pada penambahan ketajaman dan kecepatan belatinya saja. Serangan pun kembali ia lancarkan dengan jumlah dan kecepatan yang jauh lebih meningkat. Di sini Tang San pun terlihat mulai kewalahan sehingga mendapatkan sedikit goresan yang melukai lehernya. Giliran Oishike beraksi mencoba menghalangi pandangan lawan demi menyamarkan serangan bom peledak dari Ning Rongrong. Sayangnya dapat ditangkis dengan mudah karena belati-belati tersebut ternyata juga bisa berperan sebagai sebuah pertahanan. Kembali menyorot Hulena, Mang Hojun berusaha menyibukkannya dengan terus melancarkan serangan dari jarak jauh. Sementara Xiaowu mencoba mencari celah untuk serangan jarak dekat. Sampai akhirnya Xiaowu berteleport menuju si Raja Api yang sepertinya lupa kalau ini adalah pertarungan tim. Serangan kejut tersebut melemparnya keluar arena yang tanpa jeda langsung kena last hit dari Mang Hojun. Ternyata dari awal, Mang Hojun hanya digunakan sebagai umpan. Tujuan mereka sebenarnya adalah ingin bersatu mengalahkan si Raja Api terlebih dahulu. Kini selain Tang San, tim Sri Lanka pun segera merapat untuk mengepung Hulena. Meskipun ia telah menelan kekuatan siluman roh puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya, namun nampaknya 1 versus 6 bukanlah sesuatu yang adil dalam suatu pertempuran. Dan benar saja, sesaat ia lengah dan nyaris menerima ultimate dari Xiaowu. Namun meskipun berhasil selamat, Hulena memutuskan untuk keluar arena karena menurutnya ia sudah kalah kalau saja tidak ada bantuan dari ketua tim yang tak sudi ia terima. Dengan ini hanya tersisa 1 orang yang terlihat masih sangat percaya diri. Ia pun memperbesar belati bulannya untuk menjatuhkan satu persatu anggota tim Sri Lanka. Menyadari peningkatan tersebut, Tang San pun berteriak agar Ning Rongrong dan Oishike turun dari arena karena dikhawatirkan serangan berikutnya bisa membunuh mereka. Kini di pihak Sri Lanka tersisa 3 orang karena Mang Hojun telah kehabisan energi dan Su Ying yang sudah tidak sadarkan diri. Diperlihatkan Tang San yang bergerak cepat menggunakan tulang roh laba-labanya untuk menghalau serangan yang mengarah ke Dai Mubai. Melihat kesibukannya melawan Tang San, Dai Mubai pun coba mengambil peluang dengan mendekati lawan. Sayangnya hal itu percuma karena belati bulan tersebut sangatlah responsif. Sampai akhirnya seluruh tulang roh Tang San satu persatu patah karena tak sanggup menahan tebasan belati bulan dari Xiu yang semakin dipertajam. Di saat terdesak, Tang San pun merasa tak punya pilihan lain selain menggunakan hantaman Palu Huotian demi menahan laju tebasan dari belati tersebut. Xiu yang sempat terkejut membuka pertahanannya sendiri sehingga Tang San mendapatkan kesempatan emas untuk menggerakkan sebuah pecahan tulang roh yang berserakan sebagai langkah sekakmat. Dilanjutkan dengan pencak silat Xiaowu yang langsung menghantam keras ke rahangnya dan melemparnya keluar arena. Dengan kekalahan dari sang tuan rumah, akhirnya tim Akademi Sri Lanka pun dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen pertarungan tahun ini. Singkat cerita, Bibi Dong pun turun dari singgasananya dan berjalan menuju arena untuk menyerahkan hadiah kepada tim yang juara. Namun tiba-tiba Master Hantu dalang dibalik perencanaan pembunuhan Bibi Dong muncul dan langsung mencoba menyerang pemimpin Balai Roh Pelindung tersebut. Ternyata rencananya yang telah berantakan tak menurunkan niatnya untuk tetap membunuh Bibi Dong. Meskipun sayangnya semua gerakan dari Master Hantu sudah dapat diantisipasi oleh Bibi Dong sehingga ia sanggup mengatasinya dengan sangat mudah. Begitu pula dengan beberapa Master Roh yang telah ia siapkan juga everything under control bagi Bibi Dong. Kalau sudah begini, ia cuma bisa ngebacot dan mengungkapkan alasan dibalik pemberontakannya. Ia tahu kalau Bibi Dong lah orang yang telah membunuh pemimpin Balai Roh sebelumnya.
Sedangkan Master Hou Tian yang dituduh sebagai pelakunya, sebenarnya di perang besar beliau hanya membuatnya terluka parah saja. Setelah mengetahui fakta itu, Master Hantu terus mengumpulkan sekutu dan orang-orang yang juga loyal terhadap pemimpin pertama untuk merencanakan pembalasan dendam. Singkatnya, kita diperlihatkan kekuatan Bibi Dong yang begitu overpower. Tanpa usaha yang keras, ia mampu meringkus semua pemberontak tersebut. Acara pemberian hadiah pun kembali dilanjutkan. Semua peserta berhak mendapatkan penghargaan kecuali Xiao Wu. Dari sini terungkap bahwa Xiao Wu ternyata bukanlah manusia, melainkan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Xiao Wu pun tak bisa menyangkal sedikit pun. Ia lalu meminta maaf kepada Tang San dan teman-temannya karena selama ini ia tidak memberitahu mereka. Akan tetapi bodoh amat mau manusia atau bukan. Semuanya pun berusaha menolongnya meskipun sia-sia karena kekuatan dari Bibi Dong yang sangat powerful. Ia lalu kembali memperjelas bahwa semuanya akan ia lepaskan kecuali Xiao Wu yang ingin ia jadikan sebagai pelengkap koleksinya. Tang San yang berusaha melawan pun nyaris ia bunuh. Namun tiba-tiba serangannya bisa dihentikan oleh sebuah hantaman keras dari palu Huo Tian. Dan sudah jelas hal ini menandakan kemunculan dari Tang Hao, ayah dari Tang San yang sudah tidak bisa menahan diri lagi melihat putranya benar-benar dalam bahaya. Dengan statusnya yang dikatakan sebagai master roh terkuat di dunia dahulu, hanya dengan sekali serangan ia sanggup memukul mundur Bibi Dong yang membuat semuanya sangat terkejut. Tidak diperlihatkan secara utuh jalannya pertarungan mereka, karena Sin langsung berpindah memperlihatkan Tang Hao yang membawa pergi putranya dan Xiao Wu ke tempat yang aman. Kemudian Tang Hao menceritakan asal-usul keluarga Tang San kepada Xiao Wu yang mengungkapkan kalau ibu Tang San ternyata juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kisahnya persis seperti Xiao Wu. Singkatnya, ia pun menyarankan agar mereka berpisah sementara waktu, setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi di kerasnya dunia dahulu. Singkatnya, Xiao Wu lalu setuju dengan perkataan ayah Tang San. 打一架吧，没用啊。谁赢谁当老大，以后叫我小五姐。你快放手！所以说，你认识的也是封号斗罗。 Dan setelah mengenang beberapa kebersamaannya di masa lalu, ia pun memberikan ciuman perpisahan yang sekaligus menjadi penutup serial di season kali ini. Serta berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, season keduanya masih dalam tahap syuting. Jadi mohon bersabar.